PPKM yang sekarang ini, saya juga beberapa minggu yang lalu pernah membuat statement bahwa keputusan pemerintah daerah melakukan PPKM atau paling tidak ada pembatasan kegiatan sampai jam 6, memang itu sebuah dilema. Kenapa saya bilang dilema? Di satu sisi orang ada usaha-usaha tertentu yang justru cari makan dengan cara jualan justru di atas jam 6. Makanya saya yakin potensi untuk melanggar PPKM itu pasti ada, potensinya pasti ada. Lihat tuh mama yang jual pinang itu, rata-rata di atas jam 6, yang jual-jual nasi kuning segala macam, rata-rata di atas jam 6. Mereka berusaha dengan halal, ingat dengan halal mereka itu. Bukan kayak menjual miras itu, ilegal. Nah, ini saya yakin sejak awal bahwa pasti mereka ini bisa saja melanggar PPKM itu karena tuntutan hidup. Karena tuntutan hidup. Jadi saya minta semua pelaksana di lapangan, petugas-petugas PPKM ketika melakukan sweeping, tolong jangan lakukan tindakan yang sifatnya represif atau apalagi arogan, ya. Jangan kasihan mereka itu, kasihan. Kasih mereka pengarahan, kasih mereka kelonggaran sedikit misalnya. Jangan dengan segala karena kita pakai baju seragam seolah kita adalah hukum, kita adalah yang paling hebat. Tidak. Setelah kau lepas dinas kau jadi rakyat kok. Harus disadari itu. Jadi saya minta petugas PPKM, ya, terutama teman-teman Pol PP, tolong jangan terlalu arogan, jangan lakukan tindakan represif terhadap teman-teman yang jualan itu. Bina baik-baik, karena mereka jualan di situ secara halal, mau cari makan. Malah saya sebenarnya berpendapat begini, warung-warung misalnya apa ini yang jualan itu, yang kebetulan cari makan di atas jam 6, yang sangat terdampak dengan aturan PPKM, dikasih mereka kelonggaran berjualan dengan catatan tidak boleh makan di tempat, bungkus. Kalau saya mau makan, saya beli dan pulang, tidak boleh makan di tempat. Yang kita hindari adalah kerumunannya. Siang kita bisa berkerumun kok, malam tidak bisa kan? Kenapa malam tidak bisa? Siang bisa menularkan kok, bukan hanya malam. Tapi ini ada pembatasan meminimalkan penularan, setuju. Tapi kalau pikiran saya sebenarnya, teman-teman yang jualan di atas jam 6, yang kebetulan di situ mereka cari makan, mereka cari makan di situ, dikasih kelonggaran lah, paling tidak boleh makan di tempat. Cukup beli bungkus baru pulang, sehingga tidak ada kerumunan, tidak ada orang duduk-duduk. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Itu juga pengambilan barang-barang itu sebenarnya itu perbuatan kriminal, ya. Apa dasar hukumnya mereka cita orang punya barang-barang? Tidak ada. Itu dasar hukumnya tidak ada. Kalau misalnya orang jual nasi kuning, dia pun nasi kuningnya, tidak ada itu. Dasarnya apa? Dasar hukumnya apa? Jadi lakukan tugasmu karena dengan baik, karena yang kau awas itu adalah masyarakat. Saya yakin teman-teman yang jual malam-malam itu, kalau uang mereka ada, nggak mungkin mereka jualan dengan segala risiko. Jadi tolong dipahami, ya. Terima kasih.